أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah telah mengganti untuk kalian 2 hari raya tersebut dengan 2 hari raya yang lebih baik, yaitu hari raya Idul Fitr dan hari raya Idul Nahar atau Idul Adha. Maka Rasulullah menegaskan di situ, hari raya bagi kalian hanya 2, Idul Adha dan Idul Fitr. 2 hari raya yang kalian sebut hari raya Nairuz, hari raya Mihrajan yang kalian hanya bersenang-senang, Rasulullah tidak mengizinkan hari itu untuk dirayakan. Maka sama di zaman kita sekarang, ketika banyak orang merayakan tahun baru Masehi, walaupun tujuannya bukan untuk menyembah dewa Janus, tujuannya bukan untuk mengikuti orang-orang Nasara, dalam hatinya tujuannya, perbuatannya memang mengikuti. Dalam hatinya tidak, hanya ya momentum aja berkumpul dengan keluarga, kita bakar-bakaran, nggak main pesta kembang api kok, cuman bakar-bakaran, kumpul, bersendagura dan lain sebagainya, maka kita katakan jawabannya tetap tidak boleh. Karena Rasulullah pun tidak membolehkan penduduk Madinah melakukan hal tersebut. Terlebih lagi, seringnya di malam tahun baru ini menjadi momentum banyak orang-orang itu yang seakan-akan malam tahun baru ini malam malaikat menutup catatan amalan. Sehingga banyak yang bebas melakukan kemaksiatan. Biasanya di malam tahun baru itu, orang banyak mulai masuk ke garis penyimpangan. Itu di malam tahun baru tuh. Momentumnya malam tahun baru. Momentum kehancuran anak-anak muda itu di malam tahun baru. Banyak di antara wanita, mohon maaf, yang rela merelakan kehormatannya di malam tahun baru tuh, dengan rayuan dari pasangannya. Dia rela merelakan kehormatannya, biasanya di momentum malam tahun baru. Banyak anak yang mulai mencoba khamr itu di malam tahun baru. Banyak orang yang mulai mencoba narkoba itu di malam tahun baru. Segala bentuk kemungkaran di malam tahun baru Masehi itu luar biasa sangat merebak. Maka kita lebih lagi untuk dapat menghindari malam itu dan anggap seperti hari-hari biasa. Nah, sebagian juga dari kaum muslimin, ya kalau begitu, kalau memang tidak boleh saya berpesta, berkumpul, bersendagurau di malam tersebut, merayakan malam tahun baru, saya mau mengkhususkan saja malam tersebut untuk melakukan ibadah khusus. Saya mau mengadakan mabit dan tahajud bersama kaum muslimin di setiap malam tahun baru. Atau saya mau mengadakan istighotsah di setiap malam tahun baru. Agar Allah berikan keberkahan di malam tahun baru tersebut dan agar tahun selanjutnya di tahun 2023 kita diberikan keberkahan, tahun sebelumnya semua dosa kita diampuni. Bagus kan? Ibadah loh saya. Saya tidak melakukan apa kegiatan yang diharamkan. Saya mau ibadah, melakukan rutinitas tersebut. Maka kita katakan kembali kepada hukum asal dalam pembagian kebid'ahan. Bahwa bid'ah itu ada bid'ah asliyah, ada bid'ah idhafiyah. Bid'ah asliyah adalah ketika seseorang melakukan satu amalan baru yang tidak ada dasar sama sekali. Misalkan dia di waktu tengah hari berjemur di bawah sinar matahari. Ketika dikatakan, kenapa engkau melakukan ini? Ini adalah bentuk bagian daripada ibadah saya kepada Allah. Maka kita katakan ini bid'ah asliyah, nggak ada dari sananya berjemur, kemudian mengatakan saya sedang beribadah kepada Allah. Tidak ada dasar amalan tersebut sama sekali. Kalau bid'ah idhafiyah, amalannya ada. Diajarkan oleh Rasulullah, tetapi bid'ah idhafiyah ini ada penambahan di dalamnya, yaitu pengkhususan. Baik zaman, waktu, makan, tempat, kadarnya, jenisnya, dan macam-macam. Maka ketika mengkhususkan malam tahun baru Masehi untuk ibadah tertentu, di sini ada pengkhususan waktu. Ada pengkhususan waktu yang tidak dikhususkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka pengkhususan ini sesuatu yang dilarang karena Nabi tidak pernah mengkhususkan.
Bukan sholatnya yang dilarang, bukan zikirnya yang dilarang, tetapi kenapa harus sholat di momentum malam tahun baru? Mengkhususkan sholat tahajudnya di momentum malam tahun baru. Mengkhususkan doanya di momentum malam tahun baru. Maka ini yang disebut dengan bid'ah idhafiyah. Amalannya disyariatkan, tetapi dia khususkan menganggap ada keutamaan khusus di malam tersebut. Bahwa itu momentum terbaik untuk berdoa kepada Allah, untuk bermuhasabah. Padahal tidak pernah dicontohkan dan tidak pernah disyariatkan. Yang anehnya, kaum muslimin itu banyak yang ingin selalu mengislamisasikan kegiatan orang lain. Harus selalu ada islamisasi. Orang merayakan ulang tahun diganti perayaan milad. Sama, cuman bedanya pakai bahasa Indonesia diganti pakai bahasa Arab. Ya? Selamat ulang tahun diganti barakallahu fi umrik. Semoga Allah berkahi usiamu. Pengucapannya islamisasi hal tersebut. Dalam perayaan tahun baru pun sama. Seakan-akan tidak mau kalah, nah kita harus mengislamkan perayaan malam tahun baru. Enggak boleh, ya ikhwah. Ya. Itu adalah perbuatan yang dilarang karena dia mengkhususkan momentum waktu untuk beribadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Pernah tidak kita dapati orang-orang Nasara atau yang selain Nasara mengkhususkan waktu ibadah kaum muslimin, kemudian mereka melakukannya? Pernah tidak? Tidak. Bukankah mereka juga libur sama seperti kita di hari Idul Fitr? Tapi tidak pernah mereka, kita nih harus membuat nih acara bertepatan dengan hari Idul Fitri di gereja. Soalnya mumpung orang sedang pada libur, daripada ikut-ikutan merayakan hari lebaran kaum muslimin, kita kumpulkan aja di gereja nih. Atau hari Idul Adha, kita kumpulkan saja. Mereka kan nyembelih kambing, kita mendingan nyembelih B2 atau ANJG misalkan. Kita selisih mereka, kita buat tuh hal tersebut. Tidak, karena mereka tahu momentum itu momentum ibadahnya kaum muslimin. Bukan ibadah kita. Ngapain kita mengkhususkan hari itu? Bagi kita tidak khusus. Tapi kenapa kaum muslimin seakan-akan kekurangan momentum waktu khusus untuk beribadah, sehingga ibadah orang-orang di luar Islam diambil momentumnya untuk mereka beribadah secara khusus. Seperti perayaan tahun baru. Wah, karena orang di luar merayakan ini, kita bikin deh. Udah anggap saja seperti hari biasa. Kenapa harus latah merayakan malam tersebut? Jangan mengeluarkan orang dari mulut buaya dimasukkan ke mulut harimau. Ya, sudah. Bebaskan dia dari mulut buaya, tetap dia jangan dimasukkan ke mulut siapapun. Ya. Biarkan dia melakukan hal yang baik. Ya, anggap seperti malam biasa. Antum ba'da isya tidur. Kalau malam bangun seperti biasa, antum biasa tahajud, silahkan tahajud. Ya. Mau berdoa seperti biasa. Jangan dianggap sebagai hari yang spesial, berbeda dengan hari atau bulan yang lain. Nah, bil khusus kalau keluarga di rumah yang punya kunci rumah itu harus selalu perhatian. Ya, dikunci rumahnya, dikunci gemboknya, pastikan keluarganya semua ada di rumah di malam tersebut. Jangan dibiarkan, Pak saya mau merayakan tahun baru ya. Hati-hati ya. Jangan pulang terlalu malam. Penyesalan itu biasanya di akhir. Momentum itu digunakan oleh anak muda, bapak-bapak semua pernah muda. Momentum itu biasanya digunakan anak muda untuk mulai mencoba segala jenis kemaksiatan. Karena dalam benak mereka seakan-akan malam itu adalah malam yang terbebas dari catatan amalan. Silahkan untuk dilihat, disaksikan di mana-mana. Hal itu memang kenyataan di tengah-tengah para pemuda-pemudi kaum muslimin. Ya. Sehingga perlu kekuatan sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga untuk memastikan anggota keluarganya ada di dalam rumah di malam tersebut. Ya, semoga saja nanti malam ada hujan yang banyak, berkah ya, sehingga rada kosong gitu, ya. Cuman zaman sekarang ya itu tadi, orang jarang memang di pinggir kayak dulu ya. Kemaksiatannya nggak di pinggir jalan sekarang bahkan. Ya, subhanallah. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Intinya walhasil itulah sejarah dari malam tahun baru. Setiap momentum yang dirayakan pasti ada sejarah dan ideologi di belakangnya. Maka kita harus perhatian dan jeli dengan hal itu. Jangan latah mengikuti kebanyakan orang. Jangan latah mengikuti kebanyakan orang. Ya. Seorang muslim itu harus punya izzah, jati diri dalam dirinya. Saya muslim, bangga dengan keislamannya. Jangan merasa kurang. Agama ini telah sempurna, nggak perlu ditambah-tambahkan. Ya, udah cukup setiap tahun itu hari raya Idul Adha dan Idul Fitr. Nggak perlu lagi ditambah-tambah
tahun baru, perayaannya, kemudian dicari lagi mau orang merayakan tahun baru, oh kita juga harus punya tahun baru. Semua kenapa tidak seseorang itu bangga dengan keislamannya dan mencukupkan atas apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Agama ini telah sempurna. Ya, kita kalau melaksanakan semua sunnah itu belum tentu kita melaksanakan semuanya. Ya, dan ketika kita ingin menambahkan sesuatu, maka pasti ada sesuatu yang tidak kita laksanakan. Karena ajaran itu sempurna, seperti gelas air udah penuh nih. Misalkan, Bapak mau isi air lagi, pasti ada yang tumpah. Karena ajaran itu telah sempurna. Dalam segala hal. Dalam sholat misalkan. Kita setelah sholat, saya mau baca Al-Fatihah saja. Baik tidak baca Al-Fatihah? Baik. Tapi dikhususkan setelah sholat, Rasulullah tidak pernah mencontohkan. Di samping itu ketika kita laksanakan, pasti ada sunnah yang kita tinggalkan. Apa itu? Sunnahnya selesai salam beristighfar. Maka ketika seseorang selesai salam membaca Al-Fatihah, kita katakan Anda menyelisihi sunnah. Oh, Al-Fatihah baik, apa salahnya? Enggak, Al-Fatihah itu memang baik, tidak ada salahnya kamu membaca Al-Fatihah. Tapi selesai sholat itu, yang disunnahkan oleh Nabi adalah beristighfar. Agama ini telah sempurna. Ketika kita tambahkan sesuatu, pasti ada sesuatu yang keluar. Yang tidak kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tuhaf bil Ma'thuri 'anis Salaf, dan kita masuk sekarang ke bab ke-52. Bab ke-52 adalah an-nuhudu lis-salatil jamaah, bangkit untuk melaksanakan salat berjamaah. An Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala yukrahu an yaquma ar-rajulu ila as-salah wa huwa kaslan walakin yaqumu ilayha talqul wajh azimur raghbah shadidul farah fa innahu yunaji Allah azza wa jalla wa inna Allah azza wa jalla amamahu yaghfiru lahu wa yujibuhu idza da'ah wa yatlu hadhihi al-ayah wa idza qamu ila as-salati qamu kusala. Surat An-Nisa ayat 142. Yang mana perkataan Abdullah ibn Abbas ini dituliskan oleh Al-Imam Al-Asbahani di dalam At-Targhib wa Tarhib beliau. Abdullah ibn Abbas mengatakan yukrah, tidak disukai, ya, sesuatu yang dibenci, kata Abdullah ibn Abbas. An yaquma ar-rajulu ila as-salah wa huwa kaslan. Ketika seseorang bangkit melaksanakan salat dalam keadaan dia malas. Malas. Udah azan lagi. Gitu. Malas. Dengar azan tuh bukan bahagia sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arihna bis-shalah ya Bilal, bukan. Tapi dengar azan tuh langsung suaranya tuh. Azan lagi, cepet amat. Ya. Seperti malas untuk bangkit menuju salat. Kok malas menuju salat? Terdengar suara azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Diajak untuk menuju kepada kemenangan, kemudian malas. Malas. Nah, ini sesuatu yang dibenci, kata Abdullah bin Abbas. Kenapa kata beliau? Walakin yaqumu ilaiha talqul wajh 'azimur raghbah syadidul farah. Harusnya seseorang itu bangkit menuju salat itu dalam keadaan talqul wajh, berseri-seri dia. 'Azimur raghbah syadidul farah. Dia itu harus ada harapan yang agung dengan salat ini. Dan harus sangat bahagia ketika mendapatkan panggilan untuk salat. Berseri dia, bahagia, gembira ketika ada suara panggilan azan, memerintahkan dan mengajak dia untuk salat tuh harus bangkit dalam keadaan dia tersenyum, bahagia, gembira, senang. Itu harus ada dalam wajahnya, dalam dirinya, dalam hatinya, itu harus ada hal tersebut. Fa innahu yunajillah wa innallaha amamahu yaghfiru lahu wa yujibah idza da'ah. Karena apa? Kenapa kita harus berseri, harus bahagia? Karena di saat kita sholat itu, kita akan berhadapan dengan Allah, mengharap segala kenikmatan dari Allah.
Dan Allah Subhanahu wa taala ada di hadapan kita yang akan mengampuni dosa kita dan akan mengabulkan, mengijabah doa yang kita panjatkan. Aneh, orang mau berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia mau meminta apa dari segala kenikmatan yang ada pada Allah, surga Allah, dia mau mengharap pengampunan dari Allah, dia tahu bahwa itu momentum diijabahnya doa, kemudian dianya malas dan bersedih. Harusnya dia bahagia. Tapi ini tidak didapatkan oleh kebanyakan kaum muslimin. Berbeda kalau perkaranya perkara dunia. Misalkan, Pak, Bapak ditunggu sama bos. Kata bos, apa yang Bapak mau, karena Bapak telah berprestasi, Bapak catat saja dan sampaikan nanti ke bos. Kira-kira bahagia gak, Pak? Hah? Senang pasti. Saya pengen ini. Bayangkan, kata bos, iya, kasih, berikan. Hadiahkan untuk dia. Itu pasti ketika disebutkan bos akan datang, bahagianya luar biasa. Kalau ada karyawan disebutkan kata bos, setiap awal bulan bos datang. Ini untuk mendekatkan pemahaman. Bos datang, kalian harus menyiapkan apa yang kalian inginkan. Kalian akan dinaikkan jabatannya, gaji akan dinaikkan, permintaan kalian apapun, inventaris kantor yang diinginkan akan diberikan. Maka ketika karyawan sedang bekerja di setiap awal bulan mendengar kabar, bos datang, senang gak? Pasti bahagianya luar biasa. Ada gak karyawan yang, bos lagi. Tidak ada pasti. Walillahil mathalul a'la. Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita setiap hari 5 kali untuk melaksanakan sholat. Yang mana Allah akan mengabulkan permintaan kita. Kita akan diganjar dengan pahala yang besar. Ibadah yang agung itu sholat. Doa kita akan diijabah. Dosa kita diampuni. Derajat kita akan diangkat. Dari mulai kita berwudu, kita melangkahkan kaki, kita sholat. Semua adalah pahala dan pengguguran dosa. Maka aneh kalau ada seorang muslim, mereka bersedih ketika mendengar panggilan azan. Harusnya wajahnya berseri, hatinya bahagia ketika mendengar panggilan azan. Karena kemuliaan ada di hadapannya. Kemudian Ibnu Abbas membacakan firman Allah surat An-Nisa ayat 142. Wa idza qamu ilas salati qamu kusala. Ini sifat dari orang-orang munafik. Ternyata orang yang bangkit menuju salat dalam keadaan malas, maka ini adalah sifatnya orang-orang munafik. Sifatnya orang-orang munafik. Maka kita tidak boleh menyerupai orang-orang munafik. Harus bahagia dengan kehadiran salat. Orang munafik enggak bahagia. Kenapa? Karena dia akan melakukan gerakan yang tidak diimani dengan hatinya. Dia merasa lelah. Karena dia tidak mengimani dengan hatinya. Dia hanya nampak di hadapan orang, dia beriman. Tetapi hatinya mengingkari hal tersebut. Seorang muslim tidak boleh mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Maka Syekh Abdul Razak menjelaskan di sini, an-nuhudu li salatil jamaah bikasal raji'un li dha'fi ma'rifatil qalbi biqimatis salah wa makanatiha. Bangkit menuju salat berjamaah dalam keadaan malas, maka hal tersebut sebabnya kembali kepada lemahnya pengetahuan hati tentang keutamaan dan nilai salat itu sendiri. Tentang kedudukan salat tersebut. Jadi ketika seseorang malas, apa sebabnya dia bisa malas? Maka kembalinya kepada kelemahan keimanan dia. Kelemahan pengetahuan dia. Tentang seperti apa keagungan salat itu. Seperti apa keutamaan salat itu. Bagaimana nilainya di dalam Islam salat tersebut. Ketika seseorang lemah pengetahuannya tentang hal-hal itu menyebabkan dia menjadi malas untuk salat. Maka seseorang ketika akan membahas bab salat, akan membahas bab zakat, akan membahas bab puasa. Pasti para ulama itu di dalam penyusunannya mayoritas ketika telah menjelaskan pengertian salat, pengertian puasa, pengertian zakat dan yang lainnya,
akan membawakan terlebih dahulu keutamaan-keutamaan dari ibadah tersebut. Kenapa? Agar seseorang itu tahu kedudukan ibadah tersebut, tahu nilai ibadah tersebut, tahu agungnya ibadah tersebut. Sehingga pengetahuan tersebut menyebabkan dia bahagia ketika melaksanakan ibadah itu. Ada keinginan untuk melaksanakan ibadah tersebut. Susunannya biasanya begitu, pengertian, kemudian keutamaannya apa. Nah, kadang kita seringnya kalau baca masalah bab ibadah, malas untuk membaca pengertian dan malas untuk membaca keutamaannya. Padahal dari pengertian itu kita tahu seperti apa sih ibadah itu. Seperti apa itu? Itu ibadah. Konsekuensinya apa kalau tidak begini, kalau begini. Pengertian itu biasanya gabungan daripada rukun-rukun dalam ibadah yang dikumpulkan oleh para ulama. Contohnya pengertian tentang puasa. Puasa itu adalah seseorang menahan diri dari makan, minum, dan segala pembatal puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari diiringi dengan niat, disertai dengan niat. Itu pengertian. Dari pengertian ini, ketika ada masalah apapun dalam benak kita, kembalikan ke pengertian ini akan terselesaikan. Akan terselesaikan. Bagaimana maksudnya? Akan terselesaikan. Ambil contoh. Ada orang, dia makan dan minum di antara terbit fajar sampai terbenam matahari. Dia makan 10 menit sebelum terbenam matahari. Ditanyakan, sah tidak puasanya? Kita jawab, puasanya tidak sah. Dia sengaja, puasanya tidak sah. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan pengertian puasa tersebut. Atau ada orang mengatakan, saya mau puasanya sampai zuhur saja. Kita katakan puasanya tidak sah. Atau ada orang yang mengatakan, saya mau puasa tapi saya mau tetap minum. Kita katakan puasanya tidak sah. Karena harus menahan diri dari makan dan minum dan segala pembatal puasa. Oh, saya mau puasa. Ada seseorang puasa tapi tidak niat dia. Sah tidak puasanya? Tidak sah. Dia berpuasa tapi tidak niat dalam hatinya dia berpuasa. Ambil contoh. Dia makan sebelum adzan subuh. Beres adzan subuh, dia sholat, kemudian dia tidur. Bangun-bangun menjelang asar. Sholat dia zuhur dengan asar, kemudian duduk sebentar, keluar dia, tahu-tahu adzan maghrib. Pas terdengar adzan maghrib, dia sholat maghrib, kemudian dia cari makanan, kemudian dia bertanya, saya kan tadi nahan lapar dan makan, saya tidak makan, tidak minum tuh. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Saya dapat pahala puasa gak ya? Jawabannya apa? Tidak. Kenapa? Karena Anda melakukan itu tidak disertai dengan niat. Itu pentingnya pengertian. Pentingnya kita tahu keutamaan dari ibadah itu untuk memotivasi kita tentang pengetahuan mengenai nilai dari ibadah itu. Tahu keutamaannya, tahu kedudukannya. Di sana akan ada raghbah di dalam hati kita. Ada semangat untuk melakukan, ada motivasi dalam diri kita. Dan ada rahbah, ada ketakutan ketika tidak melaksanakan ibadah tersebut. Ada harapan, motivasi, ada rasa takut ketika tidak melaksanakan ibadah tersebut. Nah, orang malas dalam melaksanakan sholat, mayoritas karena tidak mengetahui tentang keutamaan sholat ini. Apa sih kedudukannya? Bagaimana keutamaan dari mulai dia berwudu, dari dia melangkahkan kaki menuju masjid, dari mulai dia sholat, dari mulai dia bertakbir, sampai dia salam, keutamaan-keutamaannya yang tidak dia ketahui. Ini lemahnya pengetahuan, menyebabkan lemahnya seseorang dalam ibadah. Makanya orang itu semakin dia belajar, harusnya dia semakin semangat dalam beribadah. Jadi kalau ada orang yang semakin belajar, semakin malas dia beribadah, berarti ada yang salah dari metode dia belajar. Atau metode belajarnya benar, tetapi tidak dia terapkan dalam ibadah. Karena harusnya semakin dia tahu, dia tinggal menerapkan saja, maka insya Allah kualitas ibadahnya akan semakin baik. Tapi yang kita dapati kebalikannya. Orang ketika semakin rajin, mayoritas dia semakin rajin ikut pengajian, kajian, malah ibadahnya ini semakin jauh kalah sama orang-orang yang tidak ikut pengajiannya. Ada yang aneh berarti. Ya, ada yang aneh. Ya, ada yang aneh. Dari sholatnya, dari puasanya. Wah, orang awam sholatnya lebih rajin dari dia. Puasanya lebih rajin dari dia.
Padahal nggak pernah ikut kajian. Ya. Kenapa? Nah ini berarti ada sesuatu yang salah. Yang salahnya apa? Kita tidak menerapkan ilmu yang kita pelajari. Kemudian kata Syekh mengatakan, walau arafatil qulub makanataha la dhahaba anha hadzal waha wal futur wat tawani wal kasal. Kalau hati itu tahu tentang keutamaan salat, maka akan hilang tuh rasa malas. Apa bahasa Sundanya, wegah. Malas, wegah untuk melaksanakan salat itu akan hilang semuanya. Ketika dia tahu tentang keutamaan salat tersebut. Baik. Bab berikutnya adalah haibatullah. Haibahnya Allah Subhanahu wa taala. Haibah ini adalah kewibawaan. Haibah ini adalah kewibawaan. Qala Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, "Innama yahabukal khalqu ala qadri haibatika lillah." Hilyatul Awliya li Abi Nuaim. Kata Al-Fudail bin Iyad mengatakan, sesungguhnya kewibawaanmu di hadapan makhluk itu sesuai dengan kadar bagaimana engkau mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Semakin dalam diri kita pengagungan kepada Allah semakin besar, maka kewibawaan kita di hadapan makhluk pun akan semakin tinggi. Semakin seseorang itu tidak mengagungkan Allah, maka manusia pun akan memandangnya semakin kecil. Jadi kewibawaan itu, haibah itu munculnya dari apa? Dari kita bagaimana kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seperti itulah makhluk kepada kita. Makanya kita dapati para ulama itu, Masya Allah, tabarakallah, tidak punya harta yang banyak, tidak punya pangkat yang tinggi. Tapi orang itu sangat segan, menghormati, kagum kepada mereka. Kenapa? Karena mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka mengagungkan Allah, maka makhluk pun akan segan kepada mereka. Dan saya pernah katakan kan bahwa di samping mereka itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, yang perlu diketahui juga adalah jika kita bandingkan sepintar apapun seseorang, tetapi dia tidak mengagungkan Allah di dalam ibadahnya, tidak menjalankan apa yang Allah perintahkan. Kemudian ada orang yang pas-pasan pengetahuannya, tetapi dia melaksanakan apa yang dia ketahui, kewibawaan dia nih yang kedua ini akan lebih besar di hadapan makhluk. Bahkan di hadapan orang yang pertama. Antum bisa lihat ya, ketika ada orang yang hafal sekian hadis, hafal Al-Quran, gelarnya panjang, pimpinan misalkan pondok pesantren, bahkan pimpinan organisasi tertentu. Ilmunya banyak, pangkatnya tinggi, gelarnya banyak. Tapi dia misalkan tidak melaksanakan apa yang dia miliki dari ilmu tersebut, berhadapan dengan seseorang yang tidak dikenal, tidak punya gelar, tidak punya pondok yang dipimpin, tidak punya organisasi yang dia pimpin. Tapi dia melaksanakan apa yang Allah perintahkan, melaksanakan apa yang Rasulullah perintahkan dari minimnya pengetahuan yang dia ketahui, di mata orang dia akan lebih berwibawa. Dan di mata orang yang pertama ini pun dia akan terlihat berwibawa. Tidak berani memandang wajah orang yang kedua ini. Itulah yang disebut keutamaan dari seseorang mengagungkan Allah dalam dirinya. Akan timbul kewibawaan. Seperti asad, seperti singa di hadapan orang-orang yang menyimpang. Ketika seseorang itu menegakkan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itulah bentuk pengagungan seseorang kepada Allah adalah ketika dia melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Akan tegak jalannya, akan berdiri tegak. Itu orang yang memegang teguh agama Allah Subhanahu wa taala. Maka jangankan dibandingkan dengan yang hartanya banyak, dengan yang pangkatnya tinggi, dengan yang ilmunya banyak pun ketika dia tidak melaksanakannya, dia akan merasa segan. Akan merasa segan. Ya. Itulah keutamaan ketika seseorang melaksanakan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Ya. Syekh di sini mengatakan, nadhiru hadza qaulu ba'd as-salaf man khafa Allah khafahu kullu syai' wa man lam yakhafillah akhafahu min kulli syai'.
Bada'iul Fawaid Ibnul Qayyim. Yang semisal kata Syekh Abdul Razak dengan perkataan dari Al-Fudail Ibn Iyad, apa yang disebutkan oleh sebagian salaf yang dinukilkan oleh Ibnul Qayyim dalam Bada'iul Fawaid, bahwa siapa yang takut kepada Allah, maka semuanya akan takut kepada dia. Siapa yang tidak takut kepada Allah, maka dia akan takut dari semuanya. Benar? Siapa yang takut kepada Allah, semua akan takut kepada dia. Dan siapa yang tidak takut kepada Allah, maka dia akan takut dari semuanya. Jadi ketika seorang hamba takut kepada Allah, dia takut kepada Allah, maka semuanya akan takut kepada dia. Dari mulai manusia, dari mulai jin, takut kepada dia. Ketika dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya takut kepada Allah, tidak takut hartanya hilang, tidak takut pangkatnya hilang. Hanya takut kepada Allah. Maka orang akan segan kepada dia, akan takut kepada dia. Tidak akan berani kepada dia. Kenapa? Wah, dia mah luar biasa, hanya takut sama Allah. Segan orang. Ketika akan menzalimi dia, ketika akan melakukan apapun, akan gemetar. Kenapa? Karena orang ini menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dia takuti hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sandarkan dirinya kepada Allah, nggak ada yang berani. Kebalikannya, kalau orang nggak takut sama Allah, maka dia akan takut dari semuanya. Coba orang semakin jauh dari Allah, takut sendiri, gelisah. Orang kalau nggak takut sama Allah, ngezalimin orang, kemana-mana takut. Khawatir ada yang balas dendam. Mau ngapa-ngapain takut. Kenapa? Karena dia tidak takut kepada Allah melakukan kemungkaran tersebut. Maka Allah hukum dia dengan dia takut dari semuanya. Ketika dia tidak takut kepada Allah, Allah hukum dia dengan apa? Takut sama apa? Sama setan takut. Mau ke kamar mandi takut. Takut sama gelap, takut sama diganggu. Kemana-mana takut. Kenapa? Karena dia tidak menjadikan rasa takut kepada Allah di atas segalanya. Sehingga Allah berikan musibah kepada dia dengan takut dari segala sesuatu. Maka pilihan kita dalam hidup itu hanya satu. Kita mau takut kepada Allah apa tidak? Kalau kita takut kepada Allah, kita akan berani kepada apapun rintangan di hadapan kita. Tapi kalau kita tidak takut kepada Allah, maka kita akan takut dari segalanya. Akan takut dari segalanya. Orang ketika tidak takut kepada Allah, dia takut. Mau ngapa-ngapain takut. Akhirnya dia apa? Seperti yang pernah kita bahas. Dia berjudi dengan jiwanya. Berjudi dengan kesehatannya. Kenapa? Takut sakit. Takut nanti sakit gak punya uang. Kenapa Allah uji dia dengan rasa takut tersebut? Karena dia tidak takut kepada Allah. Gak takut merangin Allah, riba dia pakai makan. Dia gak takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Allah berikan musibah kepada dia, takut dari semuanya. Mobilnya dia jadikan perjudian. Kenapa? Takut kecelakaan, nanti gak punya uang buat benerin. Kesehatannya dia asuransikan. Kenapa? Takut sakit gak punya uang. Wah, anak saya nanti pendidikannya gimana? Saya asuransikan lagi. Semua dia asuransikan tijari. Kenapa? Karena dia tidak takut kepada Allah, ini dia takut dari semuanya. Dia takut dari semuanya. Tapi kalau orang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak akan takut untuk melihat masa depan. Dia akan berani. Karena apa? Karena dia bersandar kepada Allah. Makanya kita saksikan orang muslim yang beriman kepada Allah dengan yang tidak beragama Islam. Beda ketakutan mereka tentang kehidupan itu. Maka siapa yang tidak takut kepada Allah, Allah akan berikan musibah kepada dia, takut dari segala sesuatu. Maka semakin besar kadar pengagungan kita kepada Allah, semakin besar keagungan orang kepada pengagungan orang atau kewibawaan kita di hadapan orang lain. Di zaman Harun ar-Rasyid, itu pernah lewat rombongan dari Abdullah ibn Mubarak di zaman Harun ar-Rasyid. Kemudian apa yang dikatakan oleh Ummu Harun, ibu dari Harun ar-Rasyid, kata ibu dari Harun ar-Rasyid ketika melihat bagaimana orang memuliakan Abdullah ibn Mubarak, kata beliau, "Hadza huwal mulk ya bunai lama anta fi." Kata Ummu Harun, "Hadza huwal mulk ya bunai." Itu yang namanya kerajaan wahai anakku. Lama anta fi bukan yang engkau ada di dalamnya, bukan. Itu kerajaan Abdullah ibn Mubarak, itu yang disebut dengan kerajaan. Bagaimana orang mengagumi dia, menghormati dia, dia berwibawa di hadapan orang lain,
Karena dia dekat dengan siapa? Dengan Allah, itu sebabnya. Itu yang disebut kerajaan. Karena Abdullah bin Mubarak, Masya Allah, ulama dalam ilmu, ulama dalam ibaratnya jihad. Beliau Masya Allah garis terdepan dalam jihad, garis terdepan dalam kedermawanan, garis terdepan dalam ilmu, garis terdepan dalam ibadah. Luar biasa Abdullah bin Mubarak. Hadha huwal mulk ya bunai, kata Ummu Harun ar-Rasyid. Itu namanya kerajaan, wahai anakku. Dan lihatlah bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum zaman dahulu, kewibawaan mereka itu sangat luar biasa. Tidak ada rasa takut sama sekali. Di dalam peperangan Al-Qadisiyah, ketika 30.000 kaum muslimin melawan 120.000 kaum Persia, di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas. Saat itu Umar bin Khattab mengutus Sa'ad bin Abi Waqqas. Kumpulkan 30.000 akan berperang melawan bangsa Persia 120.000. Bayangkan perbandingannya nih, 1:4. Mereka kekuatannya luar biasa. Punya tentara bergajah. Kalau zaman kita nih punya jet tempur lah. Ya. Kaum muslimin persenjatanya pas-pasan, jumlahnya sedikit. Tapi ada kewibawaan, izzah, kemuliaan di dalam Islam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Faman ibtaghal izzata bighairi adzallanallah. Kita adalah kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Maka siapa yang mengharapkan kemuliaan dari selain Islam, Allah akan hinakan dia. Jadi kalau ada yang menganggap kemuliaan itu dengan harta, Allah akan hinakan dia. Siapa yang menganggap kemuliaan itu dengan pangkat, Allah akan hinakan dia. Kita ini kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Ini yang muncul dalam diri para sahabat. Maka ketika peperangan Al-Qadisiyah akan dimulai, Rustum sebagai pemimpin Persia meminta Sa'ad bin Abi Waqqas mengirim utusan untuk berdiskusi terlebih dahulu. Maka di hari pertama Sa'ad mengirim Al-Mughirah ibn Syu'bah. Sa'ad mengirim Al-Mughirah ibn Syu'bah. Kemudian ketika datang ke sana ditawarkan oleh Rustum harta, perdagangan. Silakan kalian datang saja ke tempat kami. Nanti kita akan buka perdagangan. Kalian mau apa kami akan berikan. Tidak usah jadi berperang. Maka kata Al-Mughirah bin Syu'bah menjawab, inna laysa talabuna dunya, innama hammuna wa talabuna al-akhirah. Sesungguhnya tujuan kami bukanlah dunia. Yang jadi keinginan dan tujuan kami adalah akhirat, bukan dunia. Ditolak tuh mentah-mentah. Tawaran dari kenikmatan dunia, ya. Inna laisa talabuna dunya, innama hammuna wa talabuna al-akhirah. Wah, enggak mempan nih kata Rustum. Hari berikutnya minta lagi diutus. Diutus dari Sa'ad bin Abi Waqqas untuk bertemu dengan Rustum. Kemudian Rustum membujuk kembali. Dikirimlah oleh Sa'ad bin Abi Waqqas Rib'i ibn Amir radhiyallahu anhu. Rib'i ibn Amir datang dengan kain yang seadanya, bawa tombak, pakai kuda yang pendek, bukan melambangkan kemewahan. Padahal Rustum itu kan Raja Persia itu saat itu permadani, wah indah lah istananya. Indah tempat dia duduk saat akan melakukan peperangan tersebut. Sudah dihiasi dengan kemewahan dunia. Yang berpikir bahwa nih orang Islam kalau masuk bakal kecil. Kan mayoritas kaum muslimin gitu. Kalau lihat kemewahan langsung tadinya gagah, lihat orang mewah langsung ya gagah tadinya. Pas lihat, Bapak naik apa? Ini mobil saya. Pas lihat mobilnya Alphard langsung, iya silakan Bapak. Langsung berubah. Hilang tuh. Nah ini memang mereka mendesain itu agar nih ngedon nih Rib'i ibn Amir. Datang bawa tombaknya. Kata mereka, lepaskan senjatamu. Kata Rib'i ibn Amir, saya ini bukan datang kepada kalian, ingin datang. Kalian yang mengundang saya. Saya masuk dengan tombak saya atau tidak sama sekali. Ini enggak mempan nih, suruh masuk. Pas masuk ditanya apa? Apa yang kalian tuju, apa yang kalian inginkan? Maka saat itu Rib'i Amir menjawab, Innallaha ba'athana linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillah. Wa min dhiqid dunya ila si'atiha wa min juril adyan ila adlil Islam.
Kata beliau, saat itu menjawab dengan gagah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus kita. Inna Allah ba'athana linukhrija man syaa min ibadatil ibadi ila ibadatillah. Untuk membebaskan manusia dari peribadatan kepada makhluk menjadi peribadatan kepada Al-Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah ba'athana linukhrija man syaa min ibadatil ibad ila ibadatillah. Wa min dhiqid dunya ila si'atiha, dan dari sempitnya dunia menuju kelapangan dunia. Wa min juril adyan ila adlil Islam, dan dari penyimpangan agama menuju keadilan Islam. Wah, gemetar. Rustum. Rustum tadinya udah pengen membatalkan peperangan, dia sepertinya condong dengan Islam ini luar biasa. Tapi pengikut-pengikutnya membisiki dia. Walhasil terjadilah peperangan, dimenangkan oleh kaum muslimin. Dan kalahlah siapa? Bangsa Persia. Padahal jumlah mereka 4 kali lipat, persenjataan mereka lebih canggih. Itu yang disebut dengan peperangan Al-Qadisiyah. Yang jadi modal penting kaum muslimin saat itu adalah izzahnya mereka dengan keislaman mereka. Kemuliaan mereka dengan keislaman mereka. Tegak mereka tuh. Jadi kaum muslimin itu nggak pernah tidak tegak dalam hidup. Mentalnya tuh juara. Nah, banyak kendala di kaum muslimin saat ini adalah mental ini yang nggak tahu. Bahkan di zaman sekarang itu kaum muslimin ya nggak tahu, mayoritas manusia itu lebih senang ketika diinjak daripada ketika dihormati. Itu kita dapatkan di tengah-tengah masyarakat. Sering ya, seorang atasan punya bawahan. Ketika bawahannya diinjak-injak nih, dicaci maki, kok nurut bawahannya? Suka lihat gak bapak-bapak kalau datang ke pasar-pasar tuh? Bagaimana ada bos-bosnya yang galak-galak tuh. Dihina pakai bahasa kebun binatang, tetap aja dia mau aja kerja di situ. Giliran ada bosnya misalkan yang ramah kepada dia, baik kepada dia, apa yang dia butuhkan, dia izin karena misalkan sakit atau apa diberikan, malah tidak merasa nyaman, malah banyak yang resign. Itu kejadian tuh banyak di tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Ini kenapa? Karena kelamaan kita dijajah atau seperti apa? Sehingga nggak boleh seperti itu. Kaum muslimin itu harus punya izzah. Ketika ada seseorang yang menghormati kita, harus hormati balik. Bukan malah kita melunjak. Bukan malah kita menghinakan dia. Orang menghormati kita, kita hormati balik. Ada orang yang menginjak kita, jangan mau diinjak. Muslim itu harus punya izzah, harus punya kemuliaan. Nggak boleh merendahkan diri. Kemuliaan itu ada pada keislaman. Maka kemuliaan itu kita dapatkan sesuai dengan kadar kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut orang kepada kita, segan orang kepada kita itu akan membesar dengan rasa takut kita yang membesar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah apa yang dikatakan oleh Al-Fudail Ibn Iyad dan juga oleh para salaf yang dinukilkan oleh Ibnul Qayyim di dalam Bada'iul Fawaid yang dinukilkan oleh Syekh Abdul Razak, dan juga tadi perkataan para salafus saleh rahimahumullah. Kemudian bab berikutnya, bab ke-54, Miftahul Jannah, kunci surga. Miftahul Jannah, kunci surga. Qila li Wahab ibn Munabbih, alaysa la ilaha illallah miftahul jannah? Dikatakan kepada Wahab ibn Munabbih, bukankah la ilaha illallah itu kunci surga? Qal, bala. Betul, la ilaha illallah adalah kunci surga. Walakin laisa miftahun illa lahu asnan. Fa in ji'ta bi miftahin lahu asnan futiha lak wa illa lam yuftah lak. Ini luar biasanya siapa? Wahab ibn Munabbih. Bukankah kalimat la ilaha illallah ketika ditanya kepada Wahab ibn Munabbih itu adalah kunci surga? Cukup dong orang ngomong la ilaha illallah selesai. Kan dia kunci surga. Buat apa lagi dia melakukan amalan-amalan, buat apa lagi dia melakukan ini dan itu. Cukup dia mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Kan banyak kaum muslimin yang mengatakan ini kan. Yang bertanya dengan hal tersebut. Oh, udah penting saya la ilaha illallah selesai. Maka jawaban cerdas dari Wahab ibn Munabbih. Kata Wahab ibn Munabbih adalah walakin laisa miftahun illa lahu asnan. Akan tetapi kata beliau, setiap kunci itu pasti punya gigi-gigi kunci. Coba kalau kunci itu ada kunci. Biar dicontoh. Ada.
Kunci itu pasti ada gigi-giginya. Ya, ada gigi-gigi. Ini gigi-gigi kunci. Setiap pintu giginya beda-beda, Pak. Nggak bisa pintu ini dimasukkan dengan kunci yang lain. Beda-beda dia. Kata beliau, walakin laisa miftahun illa lahu asnan. Setiap kunci pasti ada apa? Gigi. Kalau ini diratakan, bisa buka kunci enggak, Pak? Tidak. Maka beliau mengatakan, fa in ji'ta bimiftahin lahu asnan futiha lak. Jika dibuka dengan kunci yang ada giginya nih, maka akan dibuka surga tersebut. Tapi jika engkau datang dengan kunci yang tanpa gigi, maka surga tersebut tidak akan dibukakan untukmu. Syekh Abdul Razak di sini mengatakan, qala Ibnul Qayyim rahimahullah fi nuniyatihi tahta fasl miftah babi ahlil jannah. Maka Ibnul Qayyim menukilkan dari nuniyahnya tentang subbab miftah babil jannah, yaitu kunci pintu surga. Ibnul Qayyim di dalam nuniyah beliau mengatakan, hadza wa fathul babi laysa bimumkinin illa bimiftahi ala asnani. Miftahuhu bi syahadatil ikhlasi wat tauhid tilka syahadatul imani. Asnanuhu al-a'mal wa hiya syara'i'u al-islam wal miftahu bil asnani. La tulghiyanna hadzal mithal fakam bihi min halli ishkalin lidhi arfani. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, hadza wa fathul babi laisa bimumkinin illa bimiftahi ala asnani. Terbukanya pintu surga itu tidak mungkin kecuali dengan kunci yang memiliki gigi. Miftahuhu bi syahadatil ikhlasi wat tauhid tilka syahadatul imani. Kuncinya adalah syahadat yang ikhlas dan tauhid, itu adalah syahadat keimanan. Ya, ucapan la ilaha illallah. Itu kuncinya kata beliau. Asnanuhul a'mal wa hiya syara'i'ul islami wal miftahu bil asnani. Gigi-giginya ini adalah amalan dan dia adalah syariat-syariat Islam dan itu adalah kunci dengan gigi. Jadi kuncinya ini adalah kalimat la ilaha illallah, gigi-giginya ini adalah amalan-amalan di dalam syariat Islam. Apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, itu adalah kunci, gigi-gigi dari kunci tersebut. La tulghiyanna hadzal mithal fakam bihi min halli ishkalin lidhi irfani. Jangan pernah menutup permisalan ini. Artinya jangan pernah ditutup permisalan ini, jangan pernah dihilangkan permisalan ini, karena ini dapat menjadi solusi dari banyaknya orang yang ragu dan bimbang tentang bagaimana makna dari kalimat la ilaha illallah adalah kunci surga. Karena banyak yang salah kaprah. Oh, saya yang penting la ilaha illallah, mabok, mau apa, terserah. Saya mah la ilaha illallah selesai. Padahal ada konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah tersebut. Betul la ilaha illallah adalah kunci surga, tapi kunci itu tidak akan bisa maksimal kecuali ada gigi-giginya di sana. Apa gigi-giginya di sini? Amalan-amalan yang dia lakukan. Maka misal ini yang disebutkan oleh Wahab Ibnu Munabbi dan juga disebutkan oleh Ibnul Qayyim harus disimpan di benak kita. Karena suatu saat kita akan bertemu dengan pertanyaan yang semisal dengan ini. Banyak orang yang akan menanyakan, la ilaha illallah kan kunci surga. Buat apa lagi saya sholat? Buat apa lagi saya puasa? Buat apa lagi saya zakat? Penting kan saya ucapin la ilaha illallah selesai. Maka kita katakan, la ilaha illallah itu ada konsekuensinya. La ilaha illallah itu ada konsekuensi dari pengucapannya. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Engkau harus taat kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan? Salat, saum, zakat, haji. Apa yang Allah perintahkan harus dilaksanakan. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, harus dilaksanakan. Karena ini adalah konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah. Ibarat dia gigi-gigi dari kunci. Bahasa Indonesianya apa ya? Orang sana bilangnya asnannya miftah. Di sini sebutnya apa? Gigi-gigi. Gerigi. Hah? Gerigi. Oh, alhasil tahu maknanya ya. Apalah arti sebuah nama lah. Penting maknanya paham ya. Gigi-giginya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Insyaallah nanti
Oh, ibu-ibu ada yang nanya nih. Iya, intinya pertanyaannya adalah jika merayakan tahun baru kan tidak dibolehkan dalam syariat. Karena hal-hal tadi, bagaimana dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW? Saya bacakan nas pertanyaannya ya, biar tidak ada yang salah paham. Bagaimana penjelasannya orang yang merayakan Maulid dengan dalih ikut merasakan kebahagiaan atas kelahiran Nabi, dan saya merayakan dengan hal-hal baik seperti sholawat, sedekah, dan lain-lain. Pertanyaan yang lainnya mengatakan, bagaimana penjelasannya orang yang berdalih boleh merayakan Maulid Nabi? Kan diisi dengan hal-hal baik seperti sholawat, bersedekah, dan lain-lain. Alasannya kita ikut merasakan kebahagiaan atas lahirnya Nabi kita. Semua orang itu bahagia atas kelahiran Nabi. Seseorang kalau tidak bahagia atas kelahiran Nabi, dipertanyakan keimanannya. Semua kita bahagia atas kelahiran Nabi. Dan momentum paling menyedihkan bagi penduduk Madinah saat itu adalah wafatnya Nabi. Momentum paling membahagiakan adalah ketika hadirnya Nabi. Gelap. Kegelapan yang luar biasa di hari kematian Nabi. Mengapa? Karena saat itu para sahabat itu mencintai Nabi lebih dari cinta mereka kepada keluarga mereka dan diri mereka. Bayangkan jika di satu rumah ada orang tua yang wafat. Gimana kesedihan anggota rumah tersebut. Ini orang lebih dicintai daripada orang tua mereka. Bayangkan kesedihan penduduk Madinah saat itu. Di saat wafatnya Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad wafat di tanggal 12 Rabiul Awal di tahun ke-11 Hijriah. Tanggal 12 Rabiul Awal di tahun 11 Hijriah. Disepakati tanggal wafatnya Nabi oleh seluruh ulama. Hari Senin 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Nabi SAW itu dilahirkan kapan? Kalau kita lihat buku sejarah, maka kita akan perhatikan ada silang pendapat di kalangan para ulama tentang kapan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ada yang berpendapat tanggal 8, ada yang berpendapat tanggal 9, ada yang berpendapat tanggal 10, ada yang berpendapat tanggal 12. Macam-macam pendapat berkenaan dengan hari kelahiran Nabi Muhammad. Maka kalau kita ambil kesimpulan, berkenaan dengan tanggal 12 Rabiul Awal ini adalah hari yang disepakati sebagai hari wafatnya Nabi. Tetapi masih diragukan apakah Nabi lahir betul tanggal 12 atau di tanggal yang lain. Jadi sebetulnya tanggal 12 Rabiul Awal itu, seseorang itu kalau mau dipastikan itu adalah momentum wafatnya Nabi Muhammad. Momentum wafatnya Nabi Muhammad. Maksa mengisi hari tersebut dengan kesedihan itu sebetulnya lebih tepat daripada dengan kebahagiaan. Karena kita bersedih itu. Itu tanggal wafatnya Nabi kita yang mulia. Itu yang disepakati oleh para ulama. Bukan hari lahirnya Nabi. Walaupun banyak yang berpendapat Nabi lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi yang pasti kesepakatannya wafatnya Nabi Muhammad SAW. Harusnya hari itu momentum kita bersedih karena Nabi wafat di tanggal tersebut. Tapi enggak juga. Kenapa? Karena para sahabat itu bersedih di tanggal 12 Awal tahun 11 Hijriah. Di tanggal 12 Rabiul Awal, di tahun 12 Hijriah, 13 Hijriah, 14 Hijriah, para sahabat tidak mengkhususkan hari itu sebagai hari berkabung. Maka kita contoh apa yang dilakukan oleh para sahabat. Mereka tidak mengkhususkan hari itu sebagai hari berkabung. Tidak ada sahabat yang mengadakan haul khusus Nabi Muhammad di tahun ke-12, 13, 14, 15. Tidak ada. Maka kita contoh mereka bagaimana mereka bersikap terhadap tanggal 12 Rabiul Awal. Di samping itu, mereka pun tidak merayakan tanggal itu sebagai perayaan khusus atas hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Saya yakin yang lebih cinta kepada Nabi adalah para sahabat, para tabi'in, atba'in dibandingkan kita. Kita cinta kepada Nabi, tapi mereka jauh lebih cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian muncul pernyataan, saya kan tidak merayakan. Sebagian bahkan menolak, mengatakan merayakan. Saya memperingati hari itu ya dengan bersedekah, bersolawat. Apa yang salah? Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pengkhususan hari itu dengan beribadah tertentu itu yang
masuk dalam kategori yang tadi kita bahas. Penambahan sesuatu, mengkhususkan apa yang tidak dikhususkan oleh Nabi. Momentum itu yang dilarang, pengkhususannya. Ya, kita mengingat Nabi kapanpun, setiap saat, setiap waktu. Tidak perlu dikhususkan. Walaupun sebagian berpendapat boleh hanya sekedar menyampaikan sirah Nabi Muhammad SAW, namun Allah alam, ana lebih condong kepada pendapat tidak ada kekhususan dari Nabi berkenaan dengan hal tersebut. Nabi juga tidak pernah merayakan hari tersebut. Kalau kita mau mengingat Nabi kapanpun silahkan. Ya. Maka muncullah tuduhan-tuduhan bahwa kalian tidak cinta kepada Nabi. Tidak bahagia atas kelahiran Nabi. Ya ikhwah. Allah sesuatu yang tuduhan yang sangat keji. Bahkan Syekh Abdul Aziz bin Baz ketika ditanya bahwa kalian tidak cinta kepada Nabi, menangis beliau. Kata beliau, saya sepanjang hari, setiap waktu, selalu menyampaikan hadis-hadis Nabi. Setiap menyampaikan hadis Nabi mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap waktu bersalawat kepada Nabi. Bahkan pernah dikatakan kepada Syekh Rabi hafizahullah, kalian tidak cinta kepada Nabi. Kata Syekh Rabi, kalian duduklah engkau di majelisku dan dengarkanlah apa yang aku sampaikan, kata beliau. Kemudian beliau membacakan hadis Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Selesai kata Syekh Rabi, salawat yang saya ucapkan dengan apa yang kau sebut cinta kepada Nabi di majelis kalian. Berapa banyak jumlah salawat yang saya ucapkan? Lebih banyak apa lebih sedikit? Kata orang tersebut secara jujur dia katakan lebih banyak. Karena di majelis itu ya nyanyi-nyanyi biasanya. Ya. Dengan cover salawat dan lain sebagainya. Salawat banyak. Kemudian dia tetap katakan kau tidak cinta Nabi. Kata Syekh Rabi, saya punya anak yang besar, saya kasih nama Muhammad Al-Kabir. Anak saya dari istri yang berikutnya saya kasih nama Muhammad As-Saghir. Saya punya anak nama Muhammad II. Karena kecintaan saya kepada Nabi Muhammad. Apakah engkau punya anak yang namanya Muhammad? Kata dia tidak. Terus yang cinta Nabi siapa? Nah, apa antum? Sholawat ada yang lebih banyak ucapkan. Maka tuduhan-tuduhan tersebut itu sangat menyakitkan. Sepanjang tahun seseorang melaksanakan sunnah Nabi. Nabi berkatakan, akhfu syawari ba'aful liha, pendekkan kumismu, biarkan jenggotmu. Dia sepanjang tahun berjenggot, dihina kambing, dihina apa, dikeluarkan dari pekerjaan. Mereka pakai itu. Dia tetap jaga karena cintanya kepada Nabi. Nabi katakan, ma asfala minal ka'bain minal izar, dia angkat pakaiannya di atas mata kaki. Karena kecintaan dia patuhnya kepada Nabi. Disebut kebanjiran, disebut ketinggalan zaman. Dia gak peduli. Dia katakan, ketika Nabi mengatakan tentang hukuman riba, dia tinggalkan riba. Sepanjang tahun dia rela hidup tanpa riba. Banyak hal yang dia lakukan. Nabi melarang ini, melarang itu, dia tinggalkan. Kecintaan dia kepada Nabi. Kemudian ada orang yang sepanjang tahun gak peduli. Nabi katakan, akhfu syawari ba'afulihah, itu kan cuma sunnah. Bahkan semakin panjang jenggot seseorang, semakin apa tuh orang sebut, dicela ya. Kemudian juga Rasulullah katakan, ma'aswala minal kaibinal izar fafinnar, itu kan sunnah. Riba haram, gak apa-apa. Yang penting niat kita kerja halal. Semua ditentang. Nabi katakan tentang hukum musik, enggak. Harus yang seperti apa? Dilarang. Kemudian setahun sekali saja mereka merayakan. Dan itu pun bercampur baur laki-laki wanita mayoritas. Enggak semua. Bercampur baur laki-laki wanita dengan musik, dengan nyanyian. Kemudian mereka katakan, saya cinta Nabi, kita cinta Nabi, kalian tidak mencintai Nabi. Subhanallah. Enggak adil yang seperti itu. Menuduh manusia tidak mencintai Nabi, itu adalah sesuatu yang tidak adil. Ya, tidak adil. Seorang itu harus membuktikan. Dia cinta kepada Nabi, buktikan. Ta'asil ilaha wa anta tudhiru hubbahu hadha la'amri fil qiyasi syani'u. Lau kana hubbuka sadiqan la'ata'tahu innal muhibba liman kana yuhibbu muti'u. Ta'asil ilaha wa anta tudhiru hubbahu. Engkau bermaksiat kepada Allah dan engkau mengaku-ngaku cinta kepadanya. Hadha la'amri fil qiyasi syani'u. Ini adalah bentuk permisalan yang sangat menjijikan. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, jika saja kecintaanmu benar kau pasti akan taat
taat kepadanya. Innal muhibba liman kana yuhibbu muti'u. Orang yang cinta kepada seseorang, dia akan taat atas apa yang diperintahkan oleh orang tersebut. Tapi ini hal yang sangat mengherankan. Tidak menutup kemungkinan di sana ada silang pendapat. Bolehkah merayakan? Bolehkah dia hanya memperingati dengan menyampaikan sirah Nabi? Atau menganggap itu tidak perlu dirayakan secara khusus. Karena lebih condong kepada pendapat yang ketiga. Artinya kita cinta kepada Nabi sepanjang tahun. Setiap hari, setiap waktu. Tapi tanggal 12 Rabiul Awal itu lebih tepat sebetulnya dikatakan sebagai hari kesedihan. Karena tepat di hari itu wafatnya Nabi Muhammad SAW. Itu yang disepakati. Tetapi tetap tidak dilakukan karena para sahabat tidak melakukannya. Sahabat tidak memperingatinya sebagai hari kelahiran, tidak memperingati tanggal tersebut sebagai hari wafatnya Nabi. Maka kita lakukan seperti apa yang dilakukan oleh para sahabat. Jadi, walaupun diisi dengan amalan-amalan yang tadi disebutkan, sholawat dan lain sebagainya, tetap saja ini masuk dalam kategori yang disebut bid'ah idhafiyah. Yaitu penempatan sholawat, penempatan dzikir yang ditempatkan pada sesuatu yang dikhususkan. Padahal tidak pernah dikhususkan oleh Nabi. Momentum atau hari tersebut. Nabi mengkhususkan dengan apa? Nabi memuliakan hari kelahirannya dengan berpuasa. Kalau mau mencontoh Nabi, merayakan hari kelahiran Nabi, puasa hari Senin. Karena Nabi berpuasa di hari Senin ketika ditanya kenapa, itu adalah hari kelahiranku. Itu berarti cara yang paling tepat untuk merayakan hari kelahiran Nabi. Yaitu puasa di hari Senin. Bukan dengan di setiap tahun. Kalau memang kita mau merayakan hal tersebut, lakukan seperti apa yang dilakukan oleh Nabi. Enggak juga motong kue. Ya, ada video banyak tersebar motong kue, barakallahu fi umri. Ya, ada lagi yang sampai nyanyi, itu juga yang menyimpang-menyimpang ya, happy birthday ya Rasulullah. Ada yang melakukan hal tersebut. Bahkan kemarin pas 25 Desember lebih dahsyat lagi, barakallahu fi umri ya Yesus, subhanallah. Ini musibah ya. Betul, ada kejadian tersebut. Ini musibah. Wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa dijawab. Kemudian orang yang pelit karena takut miskin ini penjelasannya seperti apa? Orang yang pelit ya berarti dia pelit karena takut miskin, ya dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menjamin dia dengan rizki. Orang enggak akan wafat kecuali mendapatkan semua rizkinya. Enggak ada ceritanya orang sedekah miskin. Pernah antum dapati orang sedekah jadi miskin? Tidak pernah. Orang sedekah tidak akan jadi miskin. Enggak mungkin. Amalan kebaikan itu menjerumuskan seseorang, itu enggak mungkin. Amalan kebaikan itu pasti mengangkat derajat seseorang. Maka seseorang itu jangan bakhil, jangan pelit. Kita mau kemana dengan kepelitan kita? Kita tabung-tabung buat siapa? Harta kita buat siapa? Kalau kita simpan. Untuk siapa? Untuk siapa? Banyak yang mengatakan untuk keluarga kita. Kalau kita wafat nanti kita tinggalkan. Boleh kita menabung untuk keluarga ketika kita wafat agar mereka tidak dalam keadaan fakir, meminta-minta kepada orang lain, tetapi tidak boleh menjadikan kita meninggalkan apa yang Allah wajibkan dan apa yang Allah sunnahkan. Allah wajibkan kita menafkahkan harta kita. Jangan kita kurangi. Jangan kita tidak berikan. Seorang bapak wajib untuk memberi nafkah kepada keluarga. Dia nggak ngasih nafkah, kenapa? Nanti ya biar kalau pas saya meninggal nggak dalam kemiskinan. Dia masih hidup, biar mereka menikmati. Berarti dia tidak melakukan apa yang Allah wajibkan. Nggak boleh seperti itu. Jadi untuk mempersiapkan peninggalan untuk anak-anak kita, jangan sampai melakukan apa yang Allah haramkan, meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Nggak boleh bakhil. Pelit itu luar biasa. Orang tuh kalau udah pelit, jadi kebangetan. Ya, tidak menikmati apa yang Allah berikan. Allah kasih nikmat, tidak dia nikmati. Padahal uang akan habis-habis. Ya, seseorang itu tidak boleh pelit sekali, tidak boleh juga royal, sedang, tawassut. Ya, apa yang memang harus dikeluarkan? Dikeluarkan. Pelit ini, kalau lihat orang pelit luar biasa. Ya. Anda pernah sampaikan, kalau tidak salah, dulu ada di Hadramut, di Mukalla itu, orang punya gedung, apartemen, luar biasa, usahanya maju. Yang kisahkan kepada anak Syekh Muhammad As-Somhi, ada muridnya Syekh Mubir. Itu beliau masih kenal dia pada orangnya. Anaknya tinggal di rumah dia tuh, bayar kontrakan tiap bulan.
Bukan dalam rangka mendidik. Emang pelit bapaknya. Sampai si bapak ini, si orang ini yang punya apartemen apa, kalau dia pergi ke daerah lain di kota Mukalla tuh, jalan kaki. Dia nggak beli mobil. Nggak beli mobil dan tidak mau naik minibus, angkot. Nggak mau. Ketika ditanya kenapa? Kata dia, khasar, rugi, sayang. Padahal angkot tuh waktu itu bayarnya cuma paling uang Indonesia 1.500 rupiah. 25 real, 30 real uang Yaman. Nggak mau dia bayar. Misalkan dari sini ke Pasar Anyar jalan kaki. Pulang, ya jalan kaki Pak. Jaraknya kayak begini di sini ke Pasar Anyar. Jalan kaki. Kenapa? Rugi. Padahal apartemen punya. Musibah tuh. Kalau udah pelit ada di dalam diri, sayang mengeluarkan harta. Padahal untuk diri dia. Jangan ya. Nikmati Allah kasih kenikmatan. Nikmati sewajarnya. Ya, pakai untuk ibadah. Karena rezeki itu apa? Apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita sedekah. Jadi kalau tidak kita gunakan untuk 3 hal tersebut, belum tentu jadi rezeki kita. Walaupun ada di kantong kita. Walaupun ada di rekening kita. Tidak kita makan, tidak kita pakai, tidak kita sedekahkan. Angin berlalu itu berarti. Ya. Allah. Bagaimana jika kita membuat jadwal rutin seperti membaca Al-Quran dan ibadah lain agar membentuk kebiasaan rutin? Contoh, baca Al-Quran 2 lembar setiap salat wajib. Apakah itu, mungkin pertanyaannya apakah itu termasuk dalam bid'ah idhofiyah atau tidak? Bedakan antara membiasakan, merutinkan, atau membiasakan dengan menganggap ada keutamaan khusus di dalamnya, itu sesuatu yang berbeda. Membiasakan hal tersebut selama tidak menganggap ada keutamaan tidak masalah. Contohnya seseorang membiasakan sholat duha sebelum berangkat kerja. Kenapa antum sholat duhanya sebelum berangkat kerja? Tempat kerja nggak ada musola, jauh. Jadi saya sholatnya sebelum berangkat. Apakah kita katakan, antum bid'ah nih, sholatnya sebelum berangkat kerja? Kita katakan bukan bid'ah. Itu adalah membiasakan diri karena sebab-sebab yang ada. Bukan dikarenakan dia menganggap ada keutamaan khusus di dalamnya. Dia punya target menyelesaikan 1 juz setiap bulan. Maka setiap hari minimal dia harus membaca sekian ayat. Dia atur tuh agar tertib. Ini membiasakan perlakuan baik. Itu tidak disebut sebagai kebid'ahan. Atau seseorang kajian setiap hari apa nih sekarang? Sabtu. Oh ini bid'ah nih, kajiannya setiap hari Sabtu nih. Tidak, karena memang waktunya kita ada di momentum hari Sabtu ini. Ya, masjidnya kosong, tidak ada kajian lain, kitanya ada keleluasaan di waktu. Tidak mengkhususkan hari ini. Jadi kalau hari ini suatu saat berganti jadi Jumat, jadi Ahad juga nggak masalah. Karena tidak sedang mengkhususkan hari Sabtunya. Tidak menganggap ada keutamaan khusus di dalamnya. Yang masuk dalam kategori bid'ah idhofiyah adalah ketika dia mengkhususkan sesuatu, menganggap ada keutamaan khusus dari waktu itu, dari bilangan itu, dari cara itu, dari tempat itu, dari hal-hal semacam itu. Jadi menganggap ada keutamaan khusus. Contohnya, dia mengkhususkan berzikir istighfar 3.000 kali selesai sholat. Maka ketika dia mengkhususkan 3.000, pasti di belakangnya ada keutamaan khusus tuh. Apa yang diharapkan dari mengkhususkan angka 3.000? Atau dia melaksanakan ibaratnya apa? Sholat dengan 1.000 bilangan. Sholat sunnah atau 6 rakaat dengan bacaan-bacaan khusus. Dia mengkhususkan bacaan itu, pasti dia menganggap ada keutamaan khusus di dalamnya. Biasanya di belakangnya adalah hadis-hadis yang maudhu', hadis-hadis yang palsu yang dijadikan sebagai rujukan. Jadi bedakan antara kebiasaan yang mana tidak menganggap ada keutamaan khusus di dalamnya, ketika berubah pun tidak masalah. Yang tadinya target 1 juz, kemudian berubah 2 juz, maka jumlah halamannya otomatis berubah. Yang tadinya kajian Sabtu berubah Ahad karena tempatnya misalkan dipakai, enggak masalah. Itu berarti tidak menganggap ada keutamaan khusus dari apa yang dia rutinkan atau dia biasakan. Bedakan antara kebiasaan atau kerutinan dengan pengkhususan di dalam mengamalkan sesuatu.
Jelas gak bedanya? Jumat berkah. Ya, jadi sedekah kapan saja. Bahkan anak biasanya bilang, di komplek ya, mengatakan, Pak, kalau hari Jumat Bapak bagi-bagi nasi, orang memang udah wajib datang ke masjid tuh hari Jumat tuh. Jadi kalau mau narik orang datang ke masjid, mendingan bagi-baginya pas kajian. Karena orang itu, pengajian itu, tidak wajib bagi dia untuk datang. Orang yang datang ke pengajian itu benar-benar yang mau hadir kajian. Makanya coba kalau dilihat, penyampaian di dalam khutbah dan penyampaian di dalam kajian itu pasti beda. Ya, orang sering nanya, saya sering ditanya juga, kenapa antum kalau khutbah suaranya tinggi, terus sebentar, kenapa kalau kajian kok suaranya lemah ya, nggak lembek ya, terus kok lama gitu, kalau kajian tuh bisa 1 jam. Anak katakan orang datang Jumatan itu, datang mayoritasnya kepaksa karena wajib. Kalau kita penyampaiannya lembek, lemah atau suaranya lemah, kemudian lama, insya Allah banyak yang tidur. Maka dalam khutbah itu memang disunahkan pendek dengan suara yang tegas. Kenapa? Agar mereka tidak mengantuk. Kalau kajian seperti ini, orang yang datang memang niat mau kajian. Maka lebih baik disampaikan dengan suara yang santai, pelan, agar lebih faham. Karena yang datang niat memang untuk hadir kajian. Dan kajian yang di luar waktu sholat berbeda dengan kajian yang di antara 2 waktu sholat. Yang kajian di antara maghrib dan isya, 50% lebih hadir karena nunggu maghrib ke sholat isya. Bukan niat kajian. Beda dengan yang datang kayak waktu sekarang jam 7, kajian jam 9, itu antusiasmenya beda. Maka nggak bisa disamakan metodenya dengan kajian-kajian tersebut. Maka beda, karena audiensnya niat datangnya pun berbeda. Ya, niat datangnya pun berbeda. Maka itu yang Ana sampaikan berkenaan juga dengan Jumat Berkah. Bukan tidak boleh seseorang bersedekah, tetapi sekarang itu sudah muncul seperti ada menganggap keutamaan khusus dalam pembagian makanan di hari Jumat dibandingkan hari-hari yang lain. Bagikan hari lain juga nggak masalah. Artinya orang yang mau sedekah Jumat, ya kadang suka numpuk di dalam satu masjid makanan di hari Jumat, di hari yang lainnya malah nggak ada, kosong. Ya, alangkah baiknya kalau diatur pembagian tersebut. Misalkan orang kalau mau bagi di masjid lewat DKM, nanti DKM atur nih hari Senin sekian, Selasa sekian, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, sehingga setiap hari makanan tersebut ada. Niatnya baik, positif, keinginan masyarakat berbagi luar biasa. Tinggal sebetulnya bukan dilarang, tapi tinggal dikondisikan. Bagaimana biar lebih optimal pembagiannya kepada masyarakat. Ya, nggak ada yang insya Allah niatnya tidak baik, niatnya semuanya baik untuk berbagi, tinggal dikoordinasikan. Saya sering katakan sebagai penutup bahwa niat baik seseorang itu, apa yang dia lakukan dari kebaikan itu, ketika ada satu hal yang kurang maksimal, itu jangan dinafikan amalannya, tetapi diarahkan. Apa yang sudah positif, tetap laksanakan. Yang kurangnya yang diperbaiki. Bukan yang sudah baiknya ditinggalkan. Contoh, orang bersedekah. Misalkan, apa contoh yang paling tepat ya? Contohnya orang ingin, dia semangat untuk membaca Al-Quran misalkan. Dia semangat untuk membaca Al-Quran. Kemudian dia khususkan, dia menganggap ada keutamaan khusus membaca Al-Quran surat tertentu di hari tertentu. Maka jangan katakan tuh nggak usah baca Quran di hari itu. Udah, nggak ada sunnahnya tuh baca Quran di hari itu, baca surat itu di hari itu. Bukan itu, solusinya bukan seperti itu. Harusnya ketika dia sudah punya keinginan baik membaca Al-Quran di hari tertentu, kita katakan ya fulan, sebetulnya di hari itu yang disunnahkan membaca surat ini nih, hadisnya ini. Jadi keinginan dia membaca Al-Quran itu jangan malah dihapuskan, tapi diarahkan, karena niat dia memang sudah baik. Hanya saja mungkin belum tahu mana yang utama untuk diutamakan. Sama seperti orang sedekah Jumat Berkah. Nggak ada, dari sadanya hilang. Akhirnya orang nggak mau lagi sedekah. Tinggal diarahkan saja. Keinginan mereka untuk bersedekah diarahkan. Kira-kira mana pembagian yang paling tepat. Maka semua perbuatan baik jangan yang diingkari adalah perbuatan baiknya. Kekurangannya yang diingkari dan diperbaiki. Ada orang dia rajin sholat di masjid.
Tapi keluar dari masjid, misalkan, itu ibu-ibu hadir kajian sering rajin, tapi pulangnya ngegosip misalnya, bergibah. Jangan dikatakan percuma udah pengajian kalau masih gibah nggak usah datang pengajian. Tidak, bukan itu solusinya. Solusinya adalah ibu datang kajian, masya Allah bagus dan lain sebagainya. Ajar, kasih tahu tentang hukum ghibah, sebaiknya dihindari. Kenapa Rasulullah bersabda ini dan itu. Jadi yang diperbaiki yang kurangnya, bukan yang sudah baik malah ditinggalkan. Ya. Nah ini kesalahan di mayoritas kaum muslimin ketika ada orang melakukan perbuatan kebaikan, kemudian ada kemungkaran yang dia lakukan, yang diingkari kebaikannya. Mendingan gak usah pengajian kalau begitu. Bukan, pengajian tetap perbaiki kekurangannya. Mendingan gak usah sholat kalau masih begitu. Jangan, sholat tetap perbaiki kekurangannya. Percuma ente sholat terus, maksiat jalan. Jangan, sholatnya harus tetap terus. Maksiatnya yang jangan jalan. Ya? Jangan dibalik, suruh dia maksiat, kemudian suruh dia meninggalkan sholat. Nah ini benar, banyak kan yang seperti itu Pak? Iya, percuma udah sholat terus maksiat jalan, mendingan kayak anak aja udah. Saya mah gak munafik. Nah ini, Afwan, anak tambahin dikit gak apa-apa ya. Ini perkataan yang sering muncul. Orang berbangga dengan kemaksiatan, kemudian dibilang, saya mah gak munafik. Antum tidak munafik, antum sedang mujaharah bil maksiyah. Berteras terang dalam kemaksiatan, dan ini dosa besar. Jangan dianggap remeh. Saya mah jujur aja, saya gak munafik. Bukan munafik, itu adalah dosa besar ketika mujaharah bil maksiyah. Menampakkan kemaksiatan di hadapan orang banyak. Dan orang bermaksiat dikala dia sedang sendiri itu lebih ringan daripada dia bermaksiat di hadapan orang banyak. Walaupun itu dosa. Walaupun itu kesalahan. Akan tetapi ketika dia menampakkan di hadapan orang lain itu jauh lebih besar. Karena akan menimbulkan keinginan orang untuk melakukannya. Dan orang tidak mengingkari perbuatan kemungkaran tersebut. Jangan sampai kita menganggap diri kita tidak munafik, kemudian mempertontonkan dosa-dosa kita. Itu adalah mujaharah bil maksiyah dan termasuk dalam dosa. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.